Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang integral trigonometri. Ada berbagai macam rumus trigonometri. Yang pertama yaitu fungsi dasar trigonometri. Di sini kita bisa menentukan rumus dasar trigonometri dengan menggunakan segitiga siku-siku. Jadi ada segitiga siku-siku A, B, C. Sudut siku-sikunya ada di C. Jadi sudut A, sini kita akan menentukan nilai trigonometri atau rumus trigonometri dari sudut A. Jadi sisi yang berada di depan sudut A kita beri simbol A kecil, sisi yang berada di depan sudut B kita beri simbol B kecil, sisi yang berada di depan sudut C kita beri simbol C kecil. Jadi ini sisi, atau sering dibilang ini sisi depan, ini sisi samping, kemudian ini sisi miring gitu ya. Nah, sin A sin A sama dengan A per C. Jadi sin A sama dengan A per C. Sisi yang berada di depan sudut A dibagi dengan sisi miring atau sisi yang berada di depan sudut C. Kemudian cos A sama dengan B per C. B per C. Jadi cos A sama dengan sisi yang berada di samping sudut A dan sisi miring dibagi dengan sisi miringnya. Gitu ya. Kemudian tangen A sama dengan sin A per cos A atau sama dengan A per B. A per B. Sisi depan dibagi sisi samping. Jadi selanjutnya kotangen A, kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Jadi kotangen A sama dengan 1 per tan A. 1 per tan A. Tangen A sama dengan sin A per cos A, sehingga kotangen A sama dengan cos A per sin A. Dibalik. Kemudian atau tangen A sama dengan A per B, maka kotangen A sama dengan B per A. Gitu ya. Selanjutnya sekan A. Sekan A itu adalah kebalikan dari cos A. Maka sekan A sama dengan 1 per cos A. Atau sama dengan C per B. Cos A kan B per C. Maka sekan A sama dengan C per B. Kemudian kosekan A sama dengan 1 per sin A. Atau sama dengan C per A. Di sini sin A sama dengan A per C. Maka kosekan A sama dengan C per A. Selanjutnya ada rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, di sini bentuknya bisa kita modifikasi tergantung dari kebutuhan kita dalam menyelesaikan soal integral trigonometri nantinya. Misalkan di sini sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka bisa kita modifikasi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi cos kuadrat A-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif atau kurang cos kuadrat A. Atau cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Sin kuadrat A-nya yang pindah ke kanan. Pindah ruas, jadi negatif gitu. Bisa dimodifikasi seperti itu. Tergantung kebutuhan kita dalam menyelesaikan soal-soal. Selanjutnya ada 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan 1 per cos kuadrat A atau sama dengan sekan kuadrat A. Ini di video sebelumnya ada ya, saya menggunakan ini ya, 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Tuh. Kemudian selanjutnya ada 1 ditambah kotangin kuadrat A sama dengan 1 per sin kuadrat A. Atau sama dengan kosekan kuadrat A. Selanjutnya ada rumus penjumlahan trigonometri. Jadi sudutnya dijumlahkan. Sin A tambah B, sudut A tambah sudut B gitu ya. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Selanjutnya cos A kurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Tangen A tambah B sama dengan tangen A tambah tangen B per 1 dikurang tangen A tangen B. Kemudian tangen A kurang B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 ditambah tangen A tangen B. Kemudian 2 sin A kali cos B, 2 sin A kali cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Selanjutnya 2 cos A dikali sin B sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Selanjutnya 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A kurang B.
2 sin A kali sin B sama dengan min cos A tambah B tambah cos A kurang B. Nah, sekali lagi ini penggunaannya tergantung dari kebutuhan kita dalam menyelesaikan soal-soal. Selanjutnya ada rumus sudut rangkap 2. Di sini karena rangkap 2 dia sudutnya 2A. Ya, kalau rangkap 3, 3A. Nah, rumus sudut rangkap 2, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Atau sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Selanjutnya ada tan 2A, tangen 2A itu sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tangen kuadrat A. Atau sama dengan 2 kotangen A per kotangen kuadrat A dikurang 1. Atau sama dengan 2 per kotangen A dikurang tangen A. Selanjutnya ada rumus sudut rangkap 3. Di sini sudutnya 3A ya. Sin 3A sama dengan 3 sin A dikurang 4 sin pangkat 3A. Kemudian cos 3A sama dengan 4 cos pangkat 3A dikurang 3 cos A. Selanjutnya ada rumus setengah sudut. Jadi sudutnya adalah setengah A atau A per 2. Sama ya. Sin A per 2 sama dengan plus minus akar kuadrat dari 1 dikurang cos A per 2. Kemudian cos A per 2 sama dengan plus minus akar kuadrat dari 1 tambah cos A per 2. Tangen A per 2 sama dengan plus minus akar kuadrat dari 1 dikurang cos A per 1 tambah cos A. Atau sama dengan sin A per 1 tambah cos A. Atau sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Nah, rumus-rumus sebelumnya, rumus fungsi dasar, kemudian rumus sudut rangkap, dan sebagainya, itu kita gunakan untuk memodifikasi bentuk soal trigonometri agar menjadi lebih sederhana. Nah, setelah bentuknya menjadi sederhana dan kita ingin mengintegralkannya, maka kita menggunakan rumus integral trigonometri ini. Gitu. Jadi, jika ada integral sin x dx, nah, integral sin x dx itu sama dengan min cos X tambah C. Kemudian integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Integral tangen X dx sama dengan ln secant X tambah C. Kemudian integral kotangen X dx sama dengan negatif ln cosec X tambah C. Kemudian integral secant X dx sama dengan ln secant X tambah tan X tambah C. Integral kosekan X dx sama dengan min ln cosec X tambah kotangen X plus C. Integral secant kuadrat X dx sama dengan tangen X tambah C. Integral kosekan kuadrat X dx sama dengan negatif kotangen X tambah C. Integral secant X tangen X dx sama dengan secant X plus C. Dan integral kosekan X kotangen X dx sama dengan negatif kosekan X plus C. Kemudian ada integral sin kuadrat X dx. Integral sin kuadrat X dx sama dengan setengah kali X dikurang sin X cos X plus C. Kemudian integral cos kuadrat X dx sama dengan setengah dikali X tambah sin X cos X plus C. Kemudian integral secant pangkat 3 X dx sama dengan setengah secant X kali tangen X ditambah setengah ln secant X tambah tangen X plus C. Kemudian integral sin pangkat N X dx sama dengan min sin pangkat N kurang 1X kali cos X per N ditambah N kurang 1 per N integral sin pangkat N kurang 2X dx. Kemudian integral cos pangkat N X dx sama dengan cos pangkat N kurang 1X dikali sin X per N ditambah N kurang 1 per N integral cos pangkat N kurang 2X dx. Kemudian yang terakhir integral arcus tan X dx sama dengan X kali arcus tan X dikurang setengah ln 1 tambah X kuadrat plus C. Nah,
Kita lihat contoh soalnya, ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalnya ini yang paling simpel ya. Integral cos 4x dx sama dengan 1/4 sin 4x tambah c. Integral cos sin. Integral cos 4x sama dengan sin 4x. Kemudian di depan kan koefisiennya 1. 1 per, di sini ada 4x, 1/4 sin 4x plus c. Gitu ya. Dan kemudian yang kedua, contoh yang kedua, integral x kali sin x dx. Nah, jika soalnya seperti ini, maka kita bisa menggunakan metode integral parsial. Metode integral parsial. Kita misalkan U sama dengan X. Ya, U sama dengan X. Kita bawa bentuknya ke bentuk UP. U sama dengan X, maka DU sama dengan 1dx. Atau DU sama dengan dx. Sama ya. Kemudian DV-nya yang ini, DV sama dengan sin X, maka V-nya sama dengan integral sin X. Integral sin X apa? Min cos X. Jadi V-nya sama dengan min cos X. Kemudian kita tentukan hasil dari integral X dikali sin X dx sama dengan U kali V dikurang integral V du. U-nya tadi, U-nya X, V-nya min cos X. Ini min-nya dibawa ke depan ya. Ini kan V-nya min cos X, min-nya bawa ke depan. Jadi X dikali min cos X atau min X kali cos X. Sama ya. Dikurang integral V du. V-nya negatif cos X, du-nya sama dengan nih. Du-nya sama dengan 1dx. Di sini min X kali cos X sama dengan min X cos X dikurang integral dari min cos X. Integral cos sin, di sini ada negatifnya, maka integral min cos X sama dengan min sin X plus C. Hasil akhirnya sama dengan min X cos X, min kali min kan positif. Jadi min cos X tambah sin X plus C. Contoh yang ketiga. Integral X dikali cos X dx. Masih sama, kita bawa bentuknya ke bentuk UP. Misalkan U-nya sama dengan X, maka DU-nya sama dengan dx. Kemudian DV-nya yang ini cos X, maka V-nya sama dengan integral cos X. Integral cos X sama dengan sin X. Kita tentukan hasilnya integral X dikali cos X dx sama dengan U kali V. U-nya X, V-nya sin X. Dikurang integral V du. V-nya sin X, du-nya sama dengan dx. X dikali sin X sama dengan X sin X. Dikurang integral sin X sama dengan min cos X plus C. Min kali min positif. Jadi hasil akhirnya adalah X sin X tambah cos X plus C. Contoh soal yang keempat. Tentukan hasil dari integral X kuadrat dikali sin X dx. Kita bawa lagi bentuknya menjadi UV, bentuk UV. Misalkan U-nya sama dengan X kuadrat, maka DU-nya sama dengan, ya, U-nya sama dengan X kuadrat, maka turunan dari X kuadrat adalah 2X, ya, 2X dx. Maka DU-nya sama dengan 2X dx. Kemudian DV-nya yang ini sin X, DV sama dengan sin X, maka V-nya sama dengan integral sin X. Integral sin X sama dengan min cos X. Ini menggunakan rumus fungsi dasar ya. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil dari integral X kuadrat dikali sin X dx sama dengan U kali V. U-nya tadi X kuadrat, V-nya min cos X, dikurang integral V du. V-nya min cos X, du-nya sama dengan 2X dx. Nah, bentuk yang integral ini, integral min cos X dikali 2X dx, ini harus kita gunakan metode integral parsial tahap 2. Kita integralkan lagi. Ya, yang ini ya. Min cos X kali 2X dx. Ini dibiarkan saja dulu. Kita kerjakan yang ini dulu. Integral parsial tahap 2. Misalkan lagi ke bentuk UV ya. U sama dengan 2X. Maka DU-nya sama dengan 2dx, kemudian dv-nya sama dengan min cos x, maka v-nya sama dengan integral min cos x. Integral min cos x sama dengan min sin x. Masukkan ke rumus UV dikurang V du. UV, U-nya 2x, V-nya
min sin X dikurang integral V du. V-nya min sin X, du-nya 2 dx. Nah, di sini 2x kali min sin X sama dengan min 2x sin X dikurang integral min sin X sama dengan cos X. Di sini kan ada 2, berarti 2 cos X plus C. Nah, yang di bagian kanan ini sudah ada hasilnya. Yang ini min 2x sin X dikurang 2 cos X plus C. Maka pindahkan ke sini. Ya. Integral X kuadrat sin X dx hasilnya sama dengan X kuadrat dikali min cos X dikurang 2 dikurang min 2x sin X dikurang 2 cos X plus C. Ini kan ada tanda negatif di luar, kalikan ke dalam. Ya, min kali min positif, min kali min yang ke dalam juga positif. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat kali min cos X ditambah 2x sin X tambah 2 cos X plus C. Gitu ya. Nanti diulang-ulang perlahan-lahan, dilihat lagi rumus fungsi dasar trigonometrinya. Loh, kenapa ini hasil integralnya segini? Nah, dilihat lagi rumus fungsi integralnya, ya. Untuk latihan soal, ada beberapa soal di sini. Soal yang pertama, integral, tentukan hasil dari integral sin 5x kali cos 3x dx. Soal yang kedua, tentukan integral dari cos 4x kali cos 2x dx. Yang ketiga, integral sin setengah x kali sin 2x dx. Silakan dicoba diselesaikan. Jika ada yang terhambat, terkendala, atau kurang dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.